Hai semuanya, perkenalkan saya Rini Amelia Ritonga dengan NIM 24101221200021. Saya dari Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan program studi Pendidikan Jasmani. Jadi di sini saya akan membawakan sebuah materi tentang siapa sih Ki Hajar Dewantara itu, kemudian filosofi apa yang paling relevan dengan pendidikan jasmani. Jadi filosofi dari Ki Hajar Dewantara yang paling relevan dengan pendidikan jasmani menurut saya adalah Ingar Sosung Tulodo. Jadi supaya kita tahu lebih lanjut tentang rincian tentang filosofi Ingar Sosung Tulodo, mari kita lihat rinciannya. Apakah kalian tahu siapakah Ki Hajar Dewantara itu? Ki Hajar Dewantara adalah pahlawan yang mendapatkan julukan sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantara lahir pada tanggal 2 Mei 1889 di Kadipaten Pakualaman, Yogyakarta. Ki Hajar Dewantara memiliki nama asli Raden Mas Suwardi Suljaningrat. Dari silsilahnya, Ki Hajar Dewantara tampaknya termasuk keluarga bangsawan Pakualaman. Sebagai bangsawan Jawa, Ki Hajar Dewantara bersekolah di LS European Leggeri School, sebuah sekolah dasar untuk anak-anak Eropa. Ki Hajar Dewantara kemudian mendapatkan kesempatan untuk mendaftar di Stovia, School of Leading Fan in Language Arts, yang biasa disebut Sekolah Kedokteran Jawa. Namun, karena kesehatannya, Ki Hajar Dewantara tidak dapat menyelesaikan sekolah ini. Profesi yang digelutinya adalah di dunia jurnalisme dan dimuat di beberapa surat kabar dan majalah pada saat itu. Dengan berita tentang kritik sosiopolitik terhadap masyarakat adat kolonialis, tulisannya komunikatif, lembut, dan mengharukan, namun menuntut. Jiwanya sebagai pendidik tertanam kuat di hatinya dan diwujudkan melalui berdirinya perguruan Taman Siswa tahun 1922 untuk pendidikan masyarakat pribumi. Ki Hajar Dewantara merupakan seorang figur anggota keluarga bangsawan Pakualaman, berkepribadian sangat sederhana dan sangat dekat dengan rakyat. Semangatnya bersatu melalui pendidikan dan budaya lokal Jawa untuk mencapai kesetaraan sosial politik dalam masyarakat kolonial. Kekuatan-kekuatan ini menjadi basis Ki Hajar Dewantara dalam perjuangannya demi persatuan dan kesetaraan, mulai dari nasionalisme budaya hingga nasionalisme politik. Tekadnya memperjuangkan nasionalisme Indonesia melalui pendidikan diterjemahkan menjadi perlawanan terhadap Undang-Undang Sekolah Ilegal Wild School Ordonance tahun 1932. Undang-undang yang membatasi gerakan nasionalis dan pendidikan di Indonesia akhirnya dicabut oleh pemerintah kolonial. Perjuangannya di bidang politik dan pendidikan kemudian membawanya pada berbagai jabatan di pemerintahan Indonesia yang diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1950 dan mengangkat Ki Hajar Dewantara sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ki Hajar Dewantara mendapat gelar doktor kehormatan dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1959. Pemerintah Indonesia menobatkan Ki Hajar Dewantara sebagai pahlawan nasional pada tahun 1959. Meski perjuangannya mencerdaskan putra bangsa masih jauh dari kata selesai, namun yang jelas Ki Hajar Dewantara merupakan pionir munculnya pendidikan di Indonesia. Ki Hajar Dewantara meninggal dunia pada tanggal 26 April 1959 dan dimakamkan di pemakaman keluarga Taman Siswa Wijaya, Burata, Yogyakarta. Dengan salah satu filosofi yang relevan dengan pendidikan jasmani yaitu Ingar Sosung Tulodo, yang memiliki arti di depan memberi teladan. Dalam konteks pendidikan jasmani, prinsip ini sangat penting karena menekankan pentingnya peran guru atau pendidik yang memberikan teladan yang baik kepada peserta didik, baik dari segi keterampilan, sikap, dan pola hidup sehat. Guru pendidikan jasmani harus dapat memberikan contoh dalam hal keterlibatan aktif dalam berolahraga dan menjaga kebugaran tubuh. Dengan demikian, peserta didik akan melihat langsung bagaimana pentingnya olahraga untuk kesehatan dan kebugaran tubuh, yang nantinya akan menjadi motivasi bagi mereka yang untuk mengikuti kebiasaan positif tersebut. Sebagai pendidik, guru yang menjadi teladan disiplin dan dapat mendorong peserta didik untuk mengembangkan sikap disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Guru yang aktif dan antusias mengajarkan pendidikan jasmani merupakan sumber motivasi bagi peserta didik. Guru tidak hanya mengajarkan teknik dan teori saja,
namun juga memberikan keseruan dan inspirasi kepada peserta didik agar semakin tertarik untuk berolahraga dan menjaga kesehatan tubuh. Secara keseluruhan, yang dimaksud filosofi Ingarso Sungtolodo dalam pendidikan jasmani adalah guru tidak sekedar mengajar, tetapi juga menjadi teladan yang nyata bagi peserta didiknya, bagi jasmani, rohani, maupun dalam sikap hidup yang sehat. Hal ini yang sangat penting bagi peserta didik untuk mengembangkan karakter dan kebiasaan baik yang akan membantu mereka dalam kehidupan di masa depan.